الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian, kita bisa melanjutkan kajian literasi Al-Quran dari kitab Kaifa Nata'amalu Ma'al Qur'anil Azim karya Syekh Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah ta'ala. Dan ini adalah pertemuan keempat ya, karena pekan kemarin kita libur karena kita ada kajian offline ya di Sumedang. Baik, saya ingin review sedikit sebelum kita melanjutkan materi bahwa karena ini masih muqaddimah ya, bahwa sebelumnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi sudah menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran ya, tujuan-tujuan Al-Quran, dan bagaimana agar kita meningkatkan kualitas interaksi kita dengan Al-Quran. Kemudian Syekh Yusuf Qaradawi juga menjelaskan bahwa para sahabat Nabi dan generasi salaf sudah atau mereka adalah contoh yang sangat baik dalam konteks interaksi dengan Al-Quran ya. Sehingga kalau kita bicara contoh real bagaimana kualitas interaksi Al-Quran itu sangat bagus sekali ya, contohnya adalah para salafus saleh, khususnya para sahabat ya. Tetapi ternyata periode itu tidak berlangsung di masa-masa berikutnya, makanya inilah yang nanti akan disampaikan oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Thumma khalafa bismillahirrahmanirrahim thumma khalafa min ba'di khalfun aw khulufun ittakhadhul qur'ana mahjura hafizu hurufahu wa dhayya'u hududahu wa asa'u at-ta'amula ma'ahu falam yuhsinu fahmahu. Maka atau kemudian datanglah generasi setelah mereka yang menjadikan Al-Quran ini sebagai mahjuro, sesuatu yang ditinggalkan ya. Mereka hafal huruf-hurufnya, tetapi mereka menyia-nyiakan batasan-batasan Al-Quran ya. Wa sa'ut ta'amula ma'ahu falam yuhsinu fahmahu, dan mereka buruk dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Mereka juga tidak memperbaiki kualitas interaksi, kualitas pemahaman mereka kepada Al-Quran ya. Artinya ketika Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa ada generasi yang meninggalkan Al-Quran, itu bukan berarti mereka tidak hafal Quran, tidak rajin baca Quran. Mereka hafal Quran, cuman hafazu hurufahu, cuman hafal huruf-hurufnya saja ya. Bahkan artinya nggak tahu ya kan ya. Hafal huruf-hurufnya saja. Makanya kita perlu menegaskan bahwa hafalan Quran itu bukan tujuan, tapi sarana ya kan? Hafalan Quran yang tidak dibarengi, tidak di follow up dengan usaha untuk memahami, mengamalkan dan mendakwahkannya ya, itu ya tidak menjadi kebaikan, bahkan akan menjadi keburukan. Ini juga yang kita pelajari dari apa yang disampaikan Syekh Yusuf Qaradawi barusan. Walam yuqaddimu ma qaddamahu wa yuakhiru ma akharahu walam yukabbiru ma kabbarahu wa yusaghiru ma sagharahu. Jadi mereka tidak menganggap besar sesuatu yang dibesarkan oleh Al-Quran,
tidak menganggap kecil sesuatu yang Al-Quran itu menganggapnya kecil. Mereka tidak memprioritaskan apa yang diprioritaskan oleh Al-Quran, dan mereka juga tidak mengakhirkan ya apa yang diakhirkan oleh Al-Quran. Itu salah satu atau di antara karakter-karakter generasi yang meninggalkan Al-Quran. Artinya apa? Artinya adalah Al-Quran itu kan berbicara tentang banyak tema ya, termasuk kalau kita perhatikan di sana ada poin-poin tentang bagaimana kita memperhatikan skala prioritas, bagaimana kita memperhatikan mana yang lebih utama ya, urutan-urutan perbuatan, urutan-urutan pekerjaan, urutan-urutan level-level suatu tujuan-tujuan. Artinya ada skala prioritas. Nah, seharusnya sebagai seorang muslim itu kan pola pikirnya ya mengacu kepada manhaj Al-Quran tersebut ya ketika memandang segala sesuatu ya. Nah, nanti di akhir kitab kalau nggak salah ya, ini akan disampaikan Syekh Yusuf Qaradawi ya, bahwa di antara prinsip Qur'ani adalah kita menganggap penting apa yang Al-Quran memperhatikannya dengan serius ya kan? Artinya Al-Quran itu kan tidak berbicara tentang banyak hal secara terperinci maksudnya kan ya. Sehingga ketika ada beberapa hal atau banyak hal itu disebutkan dalam Al-Quran, itu menegaskan bahwa hal-hal itu penting banget gitu ya. Sehingga kalau kita bicara, kita sebagai muslim kalau kita bicara penting gak penting, ya kembalinya kepada Al-Quran itu, kembalinya kepada Al-Quran. Ya, contoh nabi itu kan banyak, ada ratusan ribu nabi, tapi kenapa yang disebutkan cuma 25 saja? Karena mereka lah yang paling penting ya. Mereka yang paling utama. Kitab itu kan banyak yang diturunkan oleh Allah, tapi kenapa cuma 4 saja yang disebutkan? Karena 4 itulah yang paling utama. Begitu juga dengan hal-hal lain ya kan. Kenapa kisah Bani Israel disebutkan berulang-ulang? Ya karena memang penting sekali gitu. Jadi jangan sampai justru kita bertentangan dengan nilai-nilai ini. Al-Quran menganggap sesuatu sangat penting, tapi kita malah menganggapnya hal yang biasa aja. Atau Al-Quran menganggap sesuatu itu tidak begitu penting, tapi malah kita besar-besarkan. Nah, itu yang dimaksud dengan apa yang ditulis oleh Syekh Yusuf Qaradawi barusan ya. Wa minhum man amana bi ba'dhi wa kafara bi ba'd kama fa'ala banu Israila min qablihim. Ya, ada juga yang beriman kepada sebagian dan kafir kepada sebagian yang lain, seperti yang telah dilakukan oleh Bani Israel dan lain-lain ya, khususnya Bani Israel. Wa hum lam yuhsinul amala bihi kama yuhibbullahu wa yarda. Mereka Bani Israel tidak meningkatkan, tidak bersungguh-sungguh dalam berinteraksi dengan Al-Quran seperti yang Allah ridhoi gitu ya. Wa in tabarraku bihamdihi wa zayyanu bi ayatihi judranahum. Walaupun mereka sering membawa Al-Quran dan menghiasi tembok-tembok rumah mereka dengan Al-Quran dengan alasan mengambil berkah. Nah, itu bukan contoh husnul ta'amul ma'al Quran. Itu bukan contoh interaksi Al-Quran yang baik ya.
Wa nasu annal barakata fi ittiba'ihi wa tatbiqi ahkamihi. Mereka lupa bahwa barokah itu ya dengan mengikuti Al-Qur'an dan menerapkan hukum-hukum Al-Qur'an, bukan semata-mata hanya menjadikan Al-Qur'an sebagai pajangan-pajangan, ya kan ya. Hiasan-hiasan. Bukannya nggak boleh, boleh. Baik-baik saja, tetapi jangan sampai kemudian berhenti di aspek-aspek itu kan gitu maksudnya ya. Baik. Kama qala ta'ala wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan inilah kitab yang kita turunkan, dan sebuah kitab yang diberkahi, maka ikutilah dia dan bertakwalah supaya kalian diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala sabila ila inqadhil ummah min dhaya'iha wa takhallufiha wa tamazzuqiha illa birruju' ila hadzal Qur'an. Dan tidak ada jalan untuk menyelamatkan umat dari dari keterpurukannya, ya, dari keterbelakangannya dan dari tercabik-cabiknya, kecuali kembali kepada Al-Qur'an. Artinya hal-hal yang tadi disampaikan itu kan sebuah ironi gitu kan ya, sehingga umat yang terbelakang, umat yang tertinggal, umat yang terpuruk itu pasti ada hubungannya dengan buruknya interaksi mereka dengan Al-Qur'an. Makanya tidak ada jalan untuk menyelamatkan umat ya dari keterburukannya kecuali kembali kepada Al-Qur'an. Tattakhidhu minhu ad-dalil alladhi yahdi wal imam alladhi yuttaba'u wa kafa bil Qur'ani dalila wa man asdaqu minallahi qila. Umat yang mengambil atau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidayah dan pemimpin yang diikuti. Wa qad kuntum mundu sanawatin asdartu kitabi kaifa nata'amalu ma'as sunnah an-nabawiyah bi talabin min al-ikhwah fil ma'had al-alami lil fikr al-islami. Dan sungguh aku telah mengeluarkan ya kitabku di tahun-tahun sebelumnya ya, yang berjudul Kaifa Nata'amalu Ma'as Sunnah An-Nabawiyah bi talabin minal ikhwah fil ma'hadil alami lil fikr islami, karena ada permintaan dari ikhwah-ikhwah yang ada di ma'had internasional untuk pemikiran Islam ya. Institut Pemikiran Islam Internasional ya. Artinya ada nama sebuah lembaga namanya Al-Ma'had Al-Alami lil Fikr Islami. Ma'had itu kalau di kita kan diartikannya pesantren ya. Tapi ini kita artikan institut lah, Institut Pemikiran Islam Internasional. Ini ada di Amerika tapi ya, Masya Allah ya. Jadi ada Institut Pemikiran Islam Internasional, tapi tempatnya di Amerika. Direkturnya termasuk ketika buku ini ditulis ya, kalau nggak salah masih Dr. Toha Jabir Al-Ulwani. Jadi walaupun di Amerika ya, yang mendirikan, yang mengisi, yang menggerakkan ya para Islamis yang dari Timur Tengah gitu, lembaga ini. Jadi lembaga ini meminta kepada Syekh Yusuf Qaradawi untuk menulis kitab tentang sunnah ya, dan akhirnya muncullah buku yang berjudul Kaifa nata'amalu ma'as sunnah an-nabawiyah, bagaimana kita berinteraksi dengan bagaimana kita berinteraksi dengan sunnah. Ini juga sudah diterjemahkan ya, di
bahasa Indonesia kepada bahasa Indonesia, dan bagus sekali dan sudah selayaknya menjadi bacaan para dai ya. Wa kana lahu bi fadlillahi ta'ala wa tawfiqihi sada tayyibin wa atharun hamidun wa qad azaha katsiran min asy-syubuhat wa sahaha katsiran min al-mafahim. Alhamdulillah, kitab itu menjadi usaha yang baik ya, mempunyai kemudian memberikan pengaruh yang baik, yang terpuji. Kitab itu kemudian juga bisa menghapuskan ya, atau menjelaskan syubhat-syubhat ya, membenarkan pemahaman-pemahaman yang keliru. Wa wadha'a minal ma'alimil hadiyah wadh-dhawabital 'asimah ma yu'inu 'ala sihhatil fahmi wa istiqamatis suluk. Kitab itu juga meletakkan rambu-rambu dan batasan-batasan yang bisa menjadi acuan ya, agar kita punya pemahaman yang benar terhadap sunnah. Nah, kitab ini ditulis sebelum kitab Kaifa Nata'amalu Ma'al Qur'an Al-Azim. Wa kana al-katsiruna yaquluna li ma ahwajuna ila kitabin akhar ma ahwajana ila kitabin akhar yutammimu al-hadafa min ikhraj hadha al-kitab yakunu mawdu'uhu kaifa nata'amalu ma'al Qur'anil Karim. Kemudian setelah beliau nulis kitab itu kan, Kaifa nata'amalu ma'al sunnah nabawiyah, ada sebagian ikhwah yang berbicara kepada beliau, wah kita perlu kitab satu lagi nih Syekh yang bisa menyempurnakan tujuan dari kitab ini ya. Dan temanya atau judul kitabnya Kaifa nata'amalu ma'al Qur'an Al-Karim. Artinya antum kan sudah nulis buku tentang bagaimana kita berinteraksi dengan sunnah, Kaifa nata'amalu ma'al sunnah an-nabawiyah gitu kan. Nah, yang berarti antum juga perlu menulis buku tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. وقلت لهؤلاء الإخوة هذا أمر واجب ولعله كان ينبغي أن يكون البدء به فالقرآن هو المصدر الأول والسنة هي المصدر الثاني. Oh iya, kata Syekh Yusuf Qaradawi kepada mereka, wah ini sesuatu yang sangat penting sekali, ini wajib ini. Bahkan harusnya yang ditulis itu ya tentang Al-Quran dulu, karena Al-Quran itu kan sumber pertama, sementara sunnah itu adalah sumber kedua. Walakin li'anna al-khalala wal khata'a fi fahmi sunnah wa ta'amuli ma'aha aktharu wa ashharu bada'na biha. Tapi karena yang sering disalahpahami ya, itu sunnah ya, ini kata Syekh Yusuf Qaradawi, maka ya akhirnya yang kita tulis duluan itu ya tentang sunnah. Makanya yang ditulis pertama kali akhirnya Kaifa nata'amalu ma'as sunnah ya, karena ya menurut Syekh Yusuf Qaradawi justru salah paham tentang sunnah ini lebih banyak gitu ya, sehingga ditulislah lebih dulu, baru setelah itu ditulislah Kaifa nata'amalu ma'al Qur'anil Azim. Wa sa'ushri'u fi dzalika mutawakkilan 'ala Allah azza wa jalla, dan saya akan mengerjakan penulisan kitab itu maksudnya ya, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, barang siapa bertawakal kepada Allah maka Allah lah yang akan mencukupinya. Baik, saya pikir kita cukupkan sampai di sini ya.
Semoga di pekan depan kita bisa menyelesaikan bagian mukaddimah ini sehingga kita bisa selanjutnya kita bisa masuk ke bab pertama ya. Tapi walaupun demikian, seperti yang sudah kita ikuti, kita pelajari, walaupun mukaddimah tentu saja di sana banyak sekali pelajaran-pelajaran penting. Dan seperti buku-buku yang lain ya, mukaddimah itu adalah suatu yang nggak bisa kita tinggalkan ya kan ya, karena dia menjadi frame bagaimana kita memahami suatu buku gitu loh ya. Baik, itu barangkali rekan-rekan sekalian, semoga bisa menjadi amal yang bermanfaat. Untuk serial-serial yang berikutnya atau bagian-bagian sebelumnya bisa dilihat di IGTV ya, baik di Odoj atau di Pesantren Madinatul Nur atau di YouTube Republik Cahaya Institute. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.